رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram wa ila masyayina wa masyayina wa mu'alifil kutubil ladzi ta'lamna wa lam mu'alafati maususun pengarang mu'alifil kitab Safinatun Najah Syekh Muhammad sallallahu alaihi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani bil barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Puji syukur seraya kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan tempat majelis ilmu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini ya kita sedang berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, anak-anakku sekalian, siswa-siswi dimanapun berada di channel Linuhung TV Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang rukun-rukun puasa. Arkanuhu salah satu asya'a. Di materi pasaran kitab Sapinah, materi yang selanjutnya kita akan membahas rukun puasa. Apa saja sih tentang rukun puasa itu? Dan alhamdulillah pada kesempatan ini anak-anak hebat, siswa-siswi ya sudah dibekali, sudah memegang buku Sapinah metode mufham yang sudah diterjemahkan dan sudah lengkap dengan penjelasan ya, walaupun baru singkat gitu ya. Nanti tambah-tambahnya ataupun penjelasan lebih dalamnya ya kita sama-sama ya kaji di pada kesempatan ini ya. Ya, sama-sama ya kita membaca dulu ya, membaca dan menterjemahkan ya. Ikuti ya semuanya. Siap semuanya? Bukunya sudah dibuka. Dan di kitab Sapinah ya halaman 110 ya. Halaman 110 sampai 113 di kitab Safinatun Najah atau di kitab Kasapinatus saja ya. Ikuti ya. Bapak membaca, kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanuhu. Rukun-rukun puasa. Salah satu asya'a. Ada 3 perkara. Niyatun. Pertama niat. Lailan. Di malam hari. Likuli yaumin. Untuk setiap hari. Fil fardi. Dalam puasa fardu. Watarku muftirin. Dan meninggalkan yang membatalkan puasa. Zakiron. Dalam keadaan ingat. Mukhtaron. Kehendaknya sendiri. Ghairu jahilin. Bukan yang tidak tahu atau bodoh. Ma'dzurin. Yang diampuni.
Wasoimun, dan orang yang berpuasa. Silakan laki-laki yang baca Arabnya dan perempuan yang baca terjemahannya dengan kompak ya. Wahid, isnen, salasa. Arkanuhu. Rukun puasa. Salah satu asya'a. 3 perkara. Niyatun. Pertama, niat Lailan. di malam hari Likulli yaumin. untuk setiap hari Fil fardi. dalam puasa fardu Watarku muftirin. dan meninggalkan yang membatalkan puasa Zakiron. dalam keadaan ingat, Mukhtaron. kehendak sendiri, Ghairu jahilin. bukan yang tidak tahu atau bodoh, Makdurin. yang diampuni, Wasoimun. dan orang yang berpuasa. Oke, sudah, bacaannya sudah bagus, terjemahannya sudah bagus ya. Karena di buku Mufham ini sudah disediakan terjemahannya. Untuk selanjutnya silahkan kalian untuk mensyarahi ataupun memaknai daripada penjelasan singkat yang sudah disediakan di buku Mufham ini. Silakan dibaca dengan seksama, dengan baik. Nanti apabila ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Silakan dimulai dibacanya masing-masing. Wahid, isnen, salasa. Sudah dibacanya? Jangan lama-lama ya, kan sudah mudah. Sudah mudah dan paham ya. Oke, dari penjelasan singkat itu yang kalian sudah baca, kira-kira sudah mengerti semua ataupun ada yang perlu dijelaskan lebih jelas lagi? Ada pertanyaan tidak? Silakan boleh ditanyakan, Ivana. Ada berapa rukun yang menunjukkan hakikat puasa? Rukun yang menunjukkan hakikat puasa ya. Arkanu salah satu asya. Ada 3 perkara? Betul tidak? Betul. Ada 3 perkara ya. Yang pertama apa di situ? Niat Yang satu niat. Niatnya di waktu mana? di malam hari, Niatul lailan likulli yaumin fil fardi, niat di malam hari. Di puasa fardu. Niat puasanya di khusus di puasa fardu. Bagaimana kalau niat puasanya untuk puasa sunat, boleh kan niatnya siang hari? boleh. Puasa Senin Kamis ya. Puasa Senin Kamis di pagi hari tidak ada sarapan. Aku mah mau puasa aja, niat seketika, boleh nggak? Boleh ya. Boleh, cuma puasa fardu saja yang niatnya itu dari mulai waktu maghrib sampai waktu subuh ya. Waktu adzan tiba kita sudah ada niat puasa. Kemudian rukun puasa yang kedua apa di situ? Meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari mulai apa? Seperti apa? Makan, minum gitu ya. Dan ada hal-hal yang masuk ke lubang tubuh kita seperti ke hidung ya, ke mulut, ke hidung, ke telinga gitu ya. Ke lubang kemaluan depan belakang itu dapat membatalkan puasa seperti itu ya. Secara dohir. Ada juga dapat membatalkan puasa secara batin ya. Ya, bicara jangan kotor ya, jangan kasar, itu dapat mengurangi pahalanya. Kemudian jangan berprasangka buruk dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, orang yang berpuasa. Jadi syarat ataupun rukun puasa yang ketiga itu adalah orang yang berpuasanya itu sendiri. Itu ya. Itu materi yang pertama. Oke. Kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang apa? Tentang kewajiban ketika batal puasa. Apa saja sih kewajiban orang ketika batal puasanya ya? Sama-sama akan kita baca. Ikuti yang disampaikan, yang dibaca oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib. Ma'al qodoi, beserta qodho. Lisaumi, karena puasa. Al kafaratul uzma, kifarat uzma. Wa ta'ziru, dan hukuman. Tadi kifarat uzma itu kifarat yang besar ya. Alaman, atas orang. Afsada, yang merusak. Saumahu, puasanya. Fi Ramadana, pada bulan Ramadan. Yauman, sehari. Kamilan, sempurna. Bijima'in tamin, dengan melakukan jima yang sempurna.
melakukan hubungan intim suami istri gitu ya, seperti itu. Asimin, yang berdosa, bihi, dengannya, lisaumi, karena puasa, wayajibu, dan wajib, ma'al qodoi, serta kodo, al imsaku, menahan diri, lisaumi, karena puasa, fisita timawazi'a, pada 6 tempat, al awalu, yang pertama, fi Ramadhana, di bulan Ramadan, la fi ghairihi, tidak ada selainnya, ala muta'addin, bagi orang yang sengaja, bifitrihi, buka puasa, wasani, dan yang kedua, ala tariki niyati, bagi orang yang meninggalkan niat, lailan, di waktu malam, fil fardi, pada puasa fardu, wasalisu, dan yang ketiga, alaman tasahharo, bagi orang yang sahur, zonan, seraya menduga, bako alaili, tetapnya malam, pabana, lalu jelas, hilapuhu, kelirunya itu, warabi'u, dan yang keempat, alaman, bagi orang, aftoro, yang berbuka puasa, donan, seraya menduga, al guruba, datangnya waktu maghrib, pabana, kemudian jelaslah, khilapuhu, kelirunya itu, aidon, lagi, wal khomisu, yang kelima, alaman, bagi orang, bana, yang jelas, lahu, baginya itu, yauma salasina, hari tanggal 30, min Sya'bana, dari bulan Sya'ban, annahu, bahwasanya, min Ramadhana, termasuk bulan Ramadan, wasadisu, dan yang keenam, alaman, bagi orang, sabakohu, yang tak sengaja menelan, ma'ul mubalagoti, air berlebih, min madmadotin, dari berkumur, wastin syakin, dan mengisap air. Ya, oke, selanjutnya silahkan kalian baca materi penjelasan yang sudah ada di buku Mufham itu. Silakan dibaca dulu. Oke, sudah cukup ya. Sama-sama kita ulas ya secara singkat bahwa apa saja sih ketika ada orang yang ketika batal puasa kewajibannya apa saja gitu ya. Maka di pasal ini dijelaskan bahwa ada banyak ya, ada 7 ya. Kalau kita kupas ya tentu tidak bakal cukup waktu semuanya gitu ya. Kita secara singkat saja bahwa orang yang batal puasa itu punya kewajiban. Yang pertama, dia wajib mengqadha, juga wajib kifarat uzma, yaitu kifarat yang besar. Siapa? Yaitu orang yang bukanya itu akibat seperti suami istri ya, hubungan intim ya gitu ya. Maka puasanya batal dan puasanya harus diqadha ya. Juga dia akan terkena kifarat yang besar, kifarat uzma. Ya, apa kifaratnya itu? Yang pertama, dia memerdekakan hamba sahaya ya, yang sempurna, yang tidak cacat. Nah, kalau dia tidak mampu, maka apa di situ? Berpuasa selama 2 bulan. Syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut ya. Kemudian apabila dia tidak mampu juga, apa di situ? Oke, bagus, memberi makanan kepada 60 orang miskin, masing-masing 1 mud ataupun 6 ons gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian dia wajib mengqadha ya kifarat uzma ini ya. Bagi siapa kewajibannya? Hanya berlaku kepada laki-laki saja. Untuk perempuan hanya mengqadha, dan puasanya itu adalah puasa Ramadan. Seperti itu, paham ya? Oke, kita akan lanjut materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga ya, yaitu faslun yabtulu as-saumu. Hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa?
Yuk kita simak, kita baca sama-sama ya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yabtulu batal. Faslun. Pasal ini menjelaskan. Yabtulu batal. As-saumu puasa. Biridatin karena murtad. Wahaidin karena haid. Wanifasin karena nifas. Au wiladatin atau karena melahirkan. Wajununin karena gila. Walaulah dotan meskipun sebentar. Wabi igmain dan sebab epilepsi. Wasyukrin dan keracunan. Ta'adda yang ia sengaja. Bihi dengannya. In amma jika meliputi. Jami'an nahari seluruh siang. Oke, di situ sudah ada penjelasannya. Mari sama-sama kita kupas ya. Batal puasa apa saja? Yang pertama, puasa itu bisa batal akibat murtad. Murtad itu apa? Oke, bagus, pintar, keluar dari Islam dengan ucapannya, dengan itikadnya, dengan perbuatannya. Dia keluar dari keislamannya, itu dapat membatalkan puasa. Siang hari dia murtad, otomatis batal puasanya. Contohnya gimana? Buat apa sih puasa? Puasa mah enggak wajib bagiku. Itu teh kata-kata seperti itu teh dapat menjadikan dia murtad, langsung batal puasanya, seperti itu ya. Kemudian haid, bagi siapa nih? Bagi perempuan haid, ada nifas, kemudian melahirkan, ibu-ibu melahirkan sedang puasa, dia melahirkan, langsung batal puasanya. Juga orang yang gila, meskipun sebentar gilanya, langsung batal puasanya. Kemudian apa lagi? Igma alaih, mugma alaih, epilepsi ya. Dia punya penyakit epilepsi, ketika melihat air langsung dia sakalor gitu, istilah Sunda sakalornya, langsung dia kelepek kayak gitulah. Dia sedang puasa, maka puasanya langsung batal. Jika catatannya nih, jika dia epilepsinya sakalornya gitu ya, sakalor nate sehari penuh, itu batal puasa. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7 adalah karena dia sukrin, karena mabuk ya. Ketika mabuknya itu dia satu hari penuh gitu ya, dia langsung mabuk perjalanan lah gitu ya, langsung mabuk, nggak sadarkan diri, nggak sehat gitu ya, maka akan puasanya menjadi batal. Jadi yang dapat membatalkan puasa itu ada 7. 1 murtad, keluar dari Islam. 2 haid. 3 4 melahirkan. 5 gila walaupun sebentar. 6 epilepsi atau ayan yang disengaja jika berlangsung seharian penuh. Yang ke-7 mabuk, hilang kesadaran yang disengaja jika berlangsung seharian penuh. Itulah materi di pesantren Ramadan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita orang yang berkualitas, orang yang semakin tambah ilmunya. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.